Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dhawil irfan. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, keluarga besar PPMI Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini sebagaimana biasa kita bisa berkumpul fi khairi biqa'in ala wajhil ard fi baitin min buyutillah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi ayam Ramadan kita, hari-hari Ramadan kita dengan memperbanyak amal saleh. Setelah kita tadarus Al-Quran, maka sekarang kita bersama melakukan kajian keagamaan, dan nanti kita lanjutkan setelah berbuka puasa sampai kemudian kita tarawih bersama. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, masih dalam suasana kita membicarakan seputar Al-Quran dalam nuansa nuzulul Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi misi Al-Quran untuk umat manusia. 2 hari yang lalu kita berbicara nuzulul Quran, kemarin kita berbicara kenapa Al-Quran dinamakan kitab suci, dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa misi Al-Quran untuk manusia. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan tujuannya tidak lain adalah hudan linnas, walaupun di awal Al-Baqarah disebut dengan hudan lil muttaqin. Sepintas memang ada perbedaan, apakah Al-Quran hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Di sini kemudian dikompromikan oleh beberapa mufassir bahwa seharusnya memang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi semua umat manusia, tapi tidak semua umat manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya sudah disebutkan dalam awal surah Al-Baqarah dan kita kaji bersama 2 hari yang lalu, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, yang misinya itu ada beberapa hal. Yang pertama, misi Al-Quran adalah membebaskan manusia dari kesyirikan. Ini misi utama. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah ini masih mengajak orang-orang kufar Quraisy, masih mengajak musyrikul Arab agar bersama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membebaskan manusia dari kesyirikan dengan menanamkan keimanan kepada manusia. Dari situ warna Al-Quran ketika Rasulullah berada di Makkah, seruannya yang paling banyak adalah ya ayyuhan nas. Ini yang sekaligus menjadi kriteria daripada ayat-ayat Makkiyah. Kenapa ketika Al-Quran turun di Makkah itu seruannya yang banyak adalah ya ayyuhan nas? Karena yang diajak masih manusia secara umum. Khitabnya adalah orang-orang kufar, orang-orang yang belum bertauhid. Al-Quran misi utamanya adalah
membebaskan manusia dari kesyirikan, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanamkan sendi-sendi keimanan kepada manusia, membebaskan manusia dari segala macam Tuhan yang ada di sekitar manusia, baik Tuhan harta, Tuhan benda, Tuhan kekuatan, Tuhan akal, Tuhan pikiran, Tuhan pengaruh, Tuhan pangkat, Tuhan jabatan. Karena Rasulullah Rasulullah menerima wahyu mendapati masyarakat Arab pada waktu itu yang banyak adalah orang-orang musyrik. Sebagian dari mereka ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada Majusi, ada Zoroaster, dan banyak orang-orang musyrik, musyrikul Arab, ubadul awthan, para penyembah berhala. Al-Quran turun, pertama misinya adalah membebaskan manusia dari kesyirikan, membebaskan manusia dari kesyirikan dengan menanamkan sendi-sendi keimanan, dan menjanjikan orang-orang yang beriman akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pembebasan dari kesyirikan ini berbeda, Bapak Ibu sekalian. Secara zahir kita ini terbebas dari kesyirikan. Kita tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun dari makhluknya. Itu pun tertuang dalam ikrar kita. Tapi kalau kita cermati, kadang-kadang kita masih belum mengandalkan Allah sepenuhnya. Seharusnya ketika kita berikrar membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada zat yang berhak disembah secara hak di dalam kehidupan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikrar kita bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah, tidak akan bergantung kepada selain Allah, tidak akan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita masih sering mengandalkan pikiran kita. Kita sering menuhankan akal kita. Kita sering menuhankan pikiran kita. Dengan kita menjamin kalau nanti ada saya ini begini, caranya solusinya begini, pasti begini. Tanpa kita sadari, kita kadang-kadang bertuhan pada pikiran kita, bergantung pada pikiran kita, bergantung pada akal kita. Seakan-akan kalau akal kita difungsikan, kita ngatur seperti ini, urusan selesai. Makanya ketika urusan tidak sesuai dengan yang diinginkan, disitulah banyak orang stres. Kenapa? Akalnya kadang diandalkan, pikirannya kadang diandalkan, seakan-akan dengan kecerdasannya, dengan pikirannya, dengan kecanggihannya, dengan kepintarannya, semua persoalan selesai. Ternyata apa yang kita hadapi tidak selamanya sesuai dengan yang kita inginkan. Mulai banyak orang yang bertuhan sama akal dan pikiran. Ada yang kadang-kadang bertuhan pada hartanya. Kalau ditanya sih kita jelas menjawab, Tuhan kita adalah Allah, kita mengandalkan Allah. Tapi kita sering mengandalkan harta. Begitu kita punya harta, kita sudah merasa aman. Begitu kita punya uang banyak, kita merasa tenang. Doa untuk minta rezeki sudah tidak lagi kita bacakan. Semangat untuk sholat duha sudah kita tinggalkan. Kenapa? Karena waktu itu kebetulan seakan-akan tidak butuh harta. Di sini yang kerjanya mempeng, kerja kasar, tidak usah yang seperti Mas Erwin ya. Yang kerja kasar ini kan mudah, dari uang 1 juta sehari atau 2 juta mengumpulkan. Kalau sudah merasa 1 bulan saya dapat 30 juta, merasa tenang, merasa aman. Tidak lagi ada upaya bagaimana kita memohon kepada Allah untuk diberi rezeki. Kita sudah tertipu, padahal harta yang kita miliki itu belum tentu jadi rezeki. Doa sudah kita tinggalkan. Kita tidak lagi mengandalkan Allah, harta yang kita andalkan. Merasa aman karena kita merasa memiliki. Wis tenang, mau ada apa-apa, uang ada, begini ada, begini ada. Kita andalkan, padahal belum tentu kita bisa menikmati. Belum tentu kita bisa memiliki.
Ini kita belum mampu membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan harta, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pangkat, mengandalkan jabatan. Dari situ Bapak Ibu sekalian, memperingati nuzulul Quran, membicarakan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Ingat dulu misinya apa? Misi pertama Al-Quran, membebaskan manusia dari kesyirikan, memperteguh keimanan, menanamkan ketakwaan. Ini misi pertama dari Al-Quran. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam ikatan akidah. Itu misi Al-Quran. Ketika umat manusia masih tercerai-berai, maka dengan kesatuan akidah, kita harus bersatu. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan bagaimana kita harus bersama-sama berpegang kepada tali Allah. Tidak lagi membedakan manusia yang satu dengan yang lain karena perbedaan warna kulitnya, karena perbedaan asal usulnya, karena perbedaan status sosialnya, tetapi justru persatuan dan kesatuan diikat dengan kesamaan akidah. Kalau mereka semua sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti itu adalah saudara kita. Tidak peduli kita dari mana asal usulnya, seperti apa warna kulitnya, seperti apa status sosialnya, bagaimana pangkat dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Kita harus siap untuk menyatakan al-mu'minuna wal mu'minat wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ini juga yang akan dipertanyakan kelak. Yang pertama, membebaskan manusia dari kesyirikan. Ini ditanyakan kelak ketika kita di alam kubur. Akan datang malaikat mungkar nakir. Apa yang ditanyakan pertama? Rabbuka. Allahu Rabbi. Kita juga ditanyakan, siapa saudara-saudaramu? Al-mu'minuna wal mu'minat wal muslimuna wal muslimat ikhwani. Orang mukmin laki-laki atau perempuan, muslim laki-laki atau perempuan, itu adalah saudara-saudara kita. Semangat ini harus mampu kita tanamkan dimanapun kita berada. Ada semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Kita diikat dengan persatuan akidah. Kalau masing-masing sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita siap bersaudara dengan mereka, siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, mereka adalah saudara kita. Apalagi yang kadang-kadang membeda-bedakan itu hanya status sosial yang diciptakan oleh manusia sendiri. Pernah suatu saat ketika Rasulullah dalam haji wada itu menegur Amr bin As karena menghina orang kecil. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah, wa hal tunsuruna illa bi du'afaikum wa fuqaraikum. Harus ingat kalian semua, itu semua saudara kalian. Jangan beda-bedakan karena satu sosial. Yang kaya harus ingat, orang kaya bisa kaya karena ada yang melarat, ada orang miskin, ada kontribusinya orang miskin. Pejabat ada artinya jadi pejabat karena ada rakyatnya. Kalau di Jawa orang dipandang sebagai ustadz, sebagai kiai karena ada santrinya. Jadi kiai jadi ustadz tapi tidak ada santrinya, tidak ada yang mau ngaji, jadi kiainya siapa? Orang kaya itu disebut orang kaya karena ada kontribusinya orang miskin. Nggak ada orang kaya yang bisa melepaskan diri dari orang miskin. Orang punya armada banyak, punya taksi 100, bisa mengembangkan usahanya karena ada supirnya. Orang punya usaha, punya restoran, bisa mengembangkan usahanya karena ada yang masak, karena ada yang jaga. Orang punya toko bisa mengembangkan usahanya karena ada karyawan. Orang punya pabrik bisa mengembangkan usahanya karena ada karyawan. Gak ada orang kaya bisa berdiri sendiri. Oh, atau sekarang udah mengandalkan yang paling banyak bekerja bukan manusia, mesin, tapi mesinnya siapa yang jalankan? Orang punya usaha pertanian, punya sawah yang luas karena ada yang garap.
Jadi orang kaya itu bisa kaya karena ada kontribusinya orang melarat. Jangan itu dijadikan pembeda untuk memandang saudara kita dengan pandangan yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Yang diajarkan oleh agama, kita harus merasa satu dengan ikatan kesatuan iman dan kesatuan akidah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita, misi Al-Quran adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang dilarang wala tafarraqu, berbeda itu biasa. Perbedaan tidak dilarang dalam agama. Jadi Al-Quran tidak mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tahtalifu. Tapi yang dilarang oleh Al-Quran wala tatafarraqu, berbeda itu adalah fitrah manusia. Jangan dipaksa yang berbeda untuk sama. Tetapi bagaimana dalam perbedaan itu kita mampu membangun kebersamaan. Ini yang datang berbeda semua, warna kulitnya berbeda, kebangsaannya berbeda. Ada yang dari Indonesia, ada yang asli Belanda, ada yang dari Suriname, kadang ada yang dari Turki, ada yang dari Maroko, beda-beda. Warna kulitnya ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Kalau asli Indonesia lebih banyak peseknya dari mancungnya. Itu aslinya itu. Lalu kalau sudah blasteran itu macam-macam ya. Matanya ada yang ada yang sipit, macam-macam. Jangan jadikan sebagai alat untuk membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Kita sudah diikat dengan kesatuan iman, dengan kesatuan akidah. Siapapun itu adalah saudara kita. Saudara kita. Ini misi Al-Quran yang kedua. Misinya adalah mengajarkan kebersamaan, kerukunan, persatuan dengan ikatan iman dan akidah, serta melarang kita untuk bercerai-berai. Bukan dilarang berbeda. Berbeda itu biasa. Beda pendapat biasa. Tidak ada masalah. Tidak dilarang berbeda itu. Tetapi jangan sampai perbedaan itu memicu terjadinya perpecahan. Yang dilarang itu pecah, bukan berbeda. Silakan kita berbeda. Bagaimana kita bisa menjaga persamaan? Bagaimana kita bisa menjaga kesatuan? Kemarin sudah kita urai. Salah satunya kebersamaan akan bisa kita pelihara kalau kita siap untuk menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, misi Al-Quran ialah membebaskan manusia dari kebodohan. Ingat, wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Kemarin sudah kita kaji 2 hari yang lalu. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Misi ketiga Al-Quran membebaskan manusia dari kebodohan dan mengharuskan kita untuk terus belajar dan tidak berhenti belajar. Alhamdulillah, saya salut dengan semangat Bapak Ibu sekalian. Umur sudah dibilang lebih banyak yang separuh ke atas, tetapi masih semangat mau belajar ngaji. Ya bagaimana tidak semangat, karena memang belum bisa. Semangat. Alhamdulillah. Di tanah air kadang-kadang kalau sudah usianya tua tidak mau lagi suruh ngaji. Yang paling susah itu disuruh ngaji tidak mau kalau ada tadarusan ingin dekat-dekat nik. Kalau nggak dikasih waktu itu marah, begitu baca salah ditegur ngamuk. Alhamdulillah di sini sudah bisa kita hilangkan. Kita semua mau belajar bersama, tidak pernah berhenti belajar. Karena memang itu yang menjadi misi Al-Quran, menghilangkan kebodohan dengan menekankan pentingnya belajar. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kewajiban belajar. Iqra itu mengandung pengertian kewajiban belajar, kewajiban menuntut ilmu. Harus diingat, orang wajib menuntut ilmu itu zamannya dari mana ke mana Bapak Ibu?
Dari hidup sampai mati. Bukan hanya dari Indonesia ke Belanda, tidak. Dari hidup sampai mati. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Ketika mulai kita dilahirkan sampai kita masuk ke lubang lahat. Ya. Jadi tiang lahat itu apa? Ya, kubur. Ke lubang kubur. Kadang-kadang ada yang merubah itu semangat belajar mulai dari lahir sampai masuk ke lubang kecil. Itu udah berhenti. Nggak boleh berhenti di situ, semangatnya harus terus. Iqra, iqra, itu kewajiban belajar. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar semata-mata untuk mencari ilmu Allah, mencari ridha Allah. Di sini juga menerangkan asal usul pengetahuan dari siapa? Allah sebagai muallimnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu medianya, sarananya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu objek yang harus dikaji. Berarti surat Al-Alaq ini membicarakan tentang wahyu pertama yang diturunkan, membicarakan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Kita harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Orang belajar itu pertama harus apa? Niatnya ditata. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar itu semata-mata niatnya karena Allah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Agar niat kita belajar tidak lepas dari tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar harus mencari sumber pengetahuan yang benar. Sumber utamanya dari Allah, yang Allah memberikan ilmunya kepada nabinya. Waris daripada nabinya adalah para ulamanya. Apa yang harus kita pelajari? Apa-apa yang kita belum tahu. Gunakan sarana dan prasarana yang memadai dalam belajar itu. Hukum belajar ini memang terkait dengan persoalan yang harus kita ketahui. Jadi dalam sabda Rasulullah disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu maksudnya adalah digambarkan oleh para ulama, maka amaluhu 'alaika fardhan fa talabu ilmihi 'alaika fardhun. Sesuatu yang perbuatannya itu wajib bagi kita, maka mencari ilmunya hukumnya adalah wajib. Kita diwajibkan sholat, berarti wajib mencari ilmunya sholat bagi yang belum bisa sholat. Jadi yang belum bisa sholat wajib mempelajari ilmunya sholat. Memang di sini saya tidak membuat kurikulum tentang sholat, tentang puasa zakat, tetapi itu diberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau memang ada yang belum dipahami, jangan sungkan-sungkan ditanyakan dari kaifiyah sholat kita, karena kalau caranya sudah tidak tepat, nah ini kan sudah tidak benar ibadah kita. Dari kaifiyah sholat kita, kaifiyah ibadah kita. Hukum berzakat itu wajib bagi siapa? Bagi yang mampu, yang sudah mencapai batas tertentu. Oleh karena itu, bagi yang sudah mampu itu baru wajib mempelajari ilmunya zakat. Kalau belum mampu, itu belum wajib mempelajari teknisnya, hanya wajib tahu kalau zakat itu wajib. Tapi teknisnya seperti apa? Kalau dia belum mampu, belum wajib. Puasa wajib kita lakukan, oleh karena itu wajib kita belajar ilmunya puasa. Haji wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Oleh karena itu mempelajari ilmunya haji itu wajib bagi orang yang akan berangkat haji. Kalau belum berangkat haji, belum wajib, tapi cukup tahu kalau haji itu hukumnya wajib. Mempelajari teknisnya belum wajib. Nah, kadang-kadang kita kebablasan. Sesuatu yang wajib kita ketahui, itu kita malah tidak tahu. Kenapa? Terkait dengan kewajiban amalia kita. Sementara yang tidak wajib kita ketahui, itu yang kita kejar. Ini petaka yang kemarin saya sebutkan itu di awal. Jadi innallaha yughidhu kulla 'alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah. Ada 5 perkara yang bisa menghambat keimanan seseorang. Allah itu akan membenci orang yang piawai dalam urusan dunia tapi tidak menguasai persoalan akhirat. Kenapa? Ilmu yang wajib ia ketahui karena terkait dengan amal yang diwajibkan
diwajibkan kepada dirinya dalam kesehariannya, justru dia tidak tahu, sementara yang tidak wajib dia tahu. Ini jangan terbalik. Maka amaluhu 'alaika fardhan fa talabu 'ilmihi 'alaika fardhan. Apa-apa yang amalnya, hukum melakukannya, hukum melaksanakannya itu diwajibkan bagi kalian, maka mencari ilmunya, hukumnya wajib bagi kalian. Berarti kalau amaliyahnya tidak wajib, mencari ilmunya tidak wajib. Itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Belajar ilmu kedokteran fardu kifayah, tapi harus ada orang Islam yang belajar itu. Karena nanti yang akan menentukan seseorang itu boleh atau tidak berbuka puasa itu tidak selamanya mengandalkan menggunakan tolok ukurnya sendiri. Harus ahlul khibrah, orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menentukan dia perlu berpuasa atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami. Jadi misi Al-Qur'an itu adalah menghilangkan kebodohan, menghilangkan kebodohan dalam pengertian mewajibkan kita untuk belajar. Ini maghrib apa? Sudah masuk? Oh, karena udah masuk waktu maghrib, ya kita hentikan dulu kajiannya. Kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, keluarga besar BPM Al-Ikhlas yang saya muliakan, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan berbuka puasa, sholat Maulid berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan kajian kita yang tadi tentang misi Al-Qur'an untuk manusia. Yang ketiga, misi Al-Qur'an untuk manusia adalah membebaskan manusia dari kebodohan dengan mewajibkan kita untuk tidak berhenti belajar. Al-Quran sangat menghargai ilmu pengetahuan, bahkan ilmu inilah yang menjadi alat bagaimana kita bisa memperkuat keimanan kita sehingga bisa berbuah ketakwaan. Kalau misi yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan dengan menanamkan keimanan, misi yang kedua
adalah bagaimana membangun persatuan dan kesatuan antar umat Islam yang dibangun di atas kesatuan akidah, maka yang ketiga adalah membebaskan manusia dari kebodohan dengan menempatkan posisi ilmu dalam kehidupan manusia pada sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana tadi yang sudah kita gambarkan, ayat pertama kali yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, itu berbicara tentang urgensi pendidikan dalam kehidupan manusia. Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah suatu saat itu ditanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta. Ditanyalah Sayyidina Ali, ayyuhuma afdal, al-ilmu wal mal, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, al-ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Apa alasan Sayyidina Ali? Yang pertama, ilmu semakin digunakan, semakin diamalkan, semakin disampaikan, itu semakin bertambah. Sementara harta kalau digunakan akan berkurang. Jadi al-malu tanqusuhun nafaqah wal ilmu yazidu bil infaq. Kata Imam Ali, harta itu akan berkurang kalau ditasarrufkan, sementara ilmu disebarkan, disampaikan, diamalkan akan semakin berkembang. Dalam sebuah hadis disebutkan, man amila ma'ulima allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan kepada dirinya apa yang tidak pernah diketahui. Kemudian apalagi alasan beliau kenapa ilmu itu lebih berharga daripada harta? Dengan ilmu kita bisa mencari harta, dan belum tentu dengan harta kita bisa mendapatkan ilmu. Disinilah nampak sekali perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Mungkin di Belanda di sini, yang dari Indonesia berangkat ke sini, yang pakai modal ilmu dengan yang tidak pakai modal ilmu tentunya beda. Tenaga kasar dengan tenaga terampil yang berkeahlian sama-sama bekerja 7 jam, tentu pendapatannya bukan hanya beda, tapi jauh sekali. Kalau di kampung ada tukang pijet, itu pijetnya 2 jam sampai lemes semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibolak balik semuanya, itu paling 50.000. Itu pun tinggi. Kalau dokter spesialis begitu pegang tidak sampai 5 menit, itu pun tidak keluar tenaga, tidak keluar urat, itu sudah 200.000. Sangat jauh sekali. Kenapa? Yang membedakan adalah ilmu. Mungkin di sini pun juga demikian. Kemudian yang ketiga, apa bedanya? Kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kalian punya ilmu, kata Sayyidina Ali, maka ilmu itu yang menjaga kalian semua. Sementara kalau sambian punya harta, maka sambian yang menjaga harta. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Jadi ilmu itu tidak perlu dijaga, justru kita yang dijaga oleh ilmu. Kita mau kemana, ilmu kita yang menjaga. Kita mau berbuat apa, ilmu kita yang menjaga. Ini loh, lampunya hijau, berangkat. Ini lampunya kuning, hati-hati. Ini lampu merah, tinggalkan. Ilmu yang menjaga. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga. Semakin banyak ilmu seseorang, maka dia akan semakin terjaga dengan ilmunya. Perbuatannya, amaliyahnya, apa yang diucapkan, semakin terjaga. Kehormatannya juga terjaga dengan ilmunya. Tapi semakin banyak orang itu punya harta, semakin sibuk dia menjaga hartanya. Semakin sibuk. Jadi biasanya kalau orang itu banyak duit, banyak uang, semakin kepikiran kalau ditinggalkan. Seperti yang kemarin sudah kita gambarkan, uangnya sudah masuk berangkas,
Berangkasnya dikunci, yang tahu pinnya juga hanya dirinya, itu pun dimasukkan ke dalam lemari. Lemarinya juga dikunci. Mau keluar kamar, kamarnya dikunci. Keluar rumah, rumahnya juga dikunci. Keluar halaman, pagarnya dikunci. Kuncinya sampai berapa? Itu pun masih pakai satpam. Jadi tidak tenang kita meninggalkan harta. Paling-paling ya, kalaupun kita naik ke masjid, sandalnya ada di luar, itu yang paling kepikiran yang sandalnya paling bagus. Khawatir sandalnya keinjek, khawatir sandalnya kena tendang, khawatir hilang, apalagi sudah ada hujan misalkan. Atau yang punya mobil bagus ditinggal di luar, itu walaupun sholat bisa jadi kepikiran. Jangan-jangan mobilnya ada yang gores, ada yang tempat, ada yang begini. Jadi kita banyak harta, itu malah kita yang sibuk menjaga harta. Kalau ilmu, maka ilmu yang akan menjaga. Ini salah satu daripada keistimewaan. Ada lagi dalam riwayat yang lain, pernah Sayyidina Ali itu diuji. Ada orang ingin membuktikan apakah betul Sayyidina Ali itu disebut dengan pintunya ilmu, karena Rasulullah menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Wa man aradal madinah falyati min babiha. Siapa orang yang mau masuk ke kota itu ya lewatlah dari pintunya itu. Itu pernah diuji, ada 10 orang menanyakan satu pertanyaan yang sama, itu jawabannya pasti beda. Itu salah satu ujian. Diuji. Pertanyaannya satu, ya Ali ayyuhuma afdal al-ilmu awil mal. Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Jawabannya Sayyidina Ali, ilmu lebih baik dari harta. Alasannya apa? Ke-10 orang itu semuanya alasannya beda. Jadi di samping yang tadi itu. Jadi antaranya, kalau orang meninggalkan ilmu, mati tidak akan pernah jadi gegeran rebutan ahli waris. Tapi justru bisa mendamaikan, merukunkan, menyatukan. Tapi kalau orang mati meninggalkan harta, harta ini berpotensi menimbulkan persoalan kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah, kenapa di sini salah satu misi daripada Al-Quran untuk umat manusia adalah membebaskan manusia dari kebodohan dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena dua hal yang sebelumnya ini akan dapat terjalin itu kalau ada ilmunya. Bagaimana manusia bisa terbebas dari kesyirikan? Harus ada ilmunya. Keimanan bisa berbuah ketakwaan, itu pun juga harus ada ilmunya. Disitulah kemudian Rasulullah menyatakan al-imanu uryanun wa zinatuhu al-ilmu wa thamratuhu at-taqwa. Iman ini telanjang. Hiasan dari iman itu adalah ilmu, dan buah dari keimanan adalah ketakwaan. Orang yang sejak dilahirkan itu sudah ada imannya. Apalagi kita yang dilahirkan dari keluarga muslim misalkan, sudah ada iman yang terbawa dari kehidupannya. Bahkan dalam rahim itu sudah ada. Ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna, ada ikrarnya. Tetapi iman yang kita bawa inherent dalam kehidupan kita itu iman yang telanjang. Kapan iman itu akan berbuah ketakwaan? Kalau iman ini sudah dihiasi dengan ilmu. Jadi ilmu ini akan menjadi penghiasnya. Orang bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan yang disatukan dengan akidah, tidak melakukan diskriminasi, mampu menjaga keutuhan, itu harus ada ilmunya. Orang mampu mengembangkan keimanan juga harus ada ilmunya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, tadi nampaknya banyak persoalan yang akan ditanyakan, bisik-bisiknya. Hanya saya berikan waktu masih cukup, ini ada sekitar 15 menit lebih kita bisa berdialog. Jadi 3 saja yang saya sampaikan sekarang, misi Al-Quran untuk kehidupan manusia. Itu diantaranya yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan antar umat yang disatukan dengan akidah. Dan yang ketiga, membebaskan manusia dengan kebodohan dengan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ini salah satu di antara sekian misi Al-Quran untuk manusia. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada beberapa persoalan yang belum ditanyakan. Tadi sebelum mulai sudah banyak yang memulai bertanya. Ini bisa dilanjutkan pada saat ini. Silakan Pak Edwin dulu. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tentang dalam misalkan kita udah kata Al-Quran ya. Jadi kita tiap tahun atau tiap saat pengen mengulangi lagi. Yang
ingin saya tanyakan, keutamanya kita lebih condong untuk menghatamkan lagi atau mencoba untuk memahami, itu lebih utama mana, Ustaz? Iya, tentunya semuanya harus dilaksanakan. Al-Quran diturunkan untuk manusia tidak lain sebagai hidayah, sebagai buku petunjuk, yang tadi salah satu misinya sudah saya sampaikan. Tapi kapan Al-Quran bisa menjadi hidayah? Kapan? Apabila dipahami maknanya. Kapan Al-Quran dipahami maknanya? Apabila dibaca. Jadi urut-urutannya, dengan membaca kita berupaya memahami, dengan memahami kita berupaya menghafalkan. Nah, ketika ini sudah dilakukan, maka disitulah baru Al-Quran akan menjadi hidayah. Nah, bagaimana cara kita bersikap terhadap Al-Quran? Kemarin sudah saya uraikan. Inna hadzal Qur'an mahdubatullah faqbilu minallahi mahdubatahu mastata'tum. Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Terimalah hidangan Allah ini semampu kita. Semampu kita. Mampu gimana? Di mana kita mampunya? Bagi yang baru bisa membaca, bacalah Al-Quran. Tapi harus ada upaya bagaimana kita belajar memahami. Sebelum kita memahami, baca. Kalau bisanya baca, baca aja sudah. Dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala, karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi. Kemudian bagi yang bisa memahami, lakukanlah kajian untuk memahami Al-Quran. Tetapi memahaminya kan tidak bisa lepas dari proses membacanya dulu. Baca, memahami. Nah, bagi yang sudah memahaminya, upayakan Al-Quran menjadi warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran menjadi akhlak kita sehari-hari. Karena itulah sebetulnya akhlak Rasulullah. Ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya, apa akhlak Rasulullah? Itu Al-Quran. Ada satu riwayat, pada saat Rasulullah SAW wafat, itu kan muncul kebimbangan, kegamangan di kalangan para sahabat antara percaya dan tidak Rasulullah itu wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berdiri di antara mereka dengan menyatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad itu sudah mati, tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Akhirnya ada seorang badu datang menemui Sayyidina Umar, berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, sifli khuluq Rasulillah." Wahai Sayyidina Umar, gambarkan kepada saya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak bisa berkata-kata apa-apa karena masih terharu, masih berduka dengan wafatnya Rasul. Yang adanya menangis, tidak mampu melukiskan dengan kata-kata. Datanglah orang itu kemudian menemui sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini walaupun asalnya hamba sahaya, dia jadi muadzin yang selalu mendampingi, mengikuti Rasulullah dalam setiap sholat. Minta kepada Bilal, gambarkan kepada saya akhlak Rasulullah. Itu kata seorang Arabi tadi, orang pedalaman. Bilal juga menangis. Akhirnya harapan satu-satunya dia datang menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, gambarkan kepada saya bagaimana akhlak Rasulullah. Sayyidina Ali tidak bisa berkata apa-apa dan langsung menjelaskan, malah balik bertanya, "Sifli hasanatid dunya." Coba engkau gambarkan kepadaku tentang keindahan dunia. Orang Arab itu menyampaikan, bagaimana saya bisa menggambarkan keindahan dunia padahal dunia begitu luas? Saya tidak bisa menggambarkan keindahan dunia. Akhirnya dibalik oleh Sayyidina Ali. Kalau engkau tidak mampu menggambarkan keindahan dunia, padahal dunia oleh Al-Quran dinyatakan lahwun wa la'ibun, sesuatu yang hanya dianggap sebagai permainan, sebagai tempat main-main, sebagai panggung sandiwara, lalu bagaimana engkau meminta saya menggambarkan akhlak Rasulullah sementara Al-Quran sudah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhirnya orang itu datang menemui Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah hanya mengatakan kana khuluquhul Qur'an, tidak menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kita meniru isinya, mengikuti isinya Al-Quran, itulah prototipe dari akhlak Rasulullah. Nah, kapan Al-Quran itu bisa kita amalkan? Kalau kita mengerti maknanya, mengerti isinya. Tetapi proses mengerti isinya juga harus diawali dengan membacanya.
Nah, ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Dalam pengertian ketika kita sudah hatam Al-Quran, apakah kita kemudian mengulanginya lagi atau memahaminya? Ya harus dilakukan kedua-duanya. Membacanya ya tetap, memahaminya tetap. Orang yang sudah hafal Al-Quran pun ya tidak bisa meninggalkan untuk menderus Al-Quran, membacanya. Orang yang sudah mengkaji tafsirnya pun tidak meninggalkan tilawahnya. Karena Al-Quran itu dengan membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Tetapi bagi yang mampu lebih dari situ, membacanya juga mengangen-angen maknanya, ada tadabbur bi ma'ani. Lain lagi sudah. Kalau membaca hanya bisa begitu membaca saja, tidak ada inspirasi yang ditawarkan Al-Quran pada dirinya, kecuali dia akan mendapatkan keindahan dengan membacanya, akan mendapatkan kesejukan hati dengan membacanya, mendapatkan ketenangan dengan membacanya. Ini tidak bisa dipungkiri, siapapun akan mengalami hal yang semacam ini dengan kedahsyatan, kemukjizatan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi tidak ada orang itu yang bosan mendengarkan Al-Quran, walaupun ya itu saja gitu ya, seperti kita gambarkan kemarin, dari dulu sampai akhir zaman nanti akan tetap indah Al-Quran itu didengarkan, akan terasa menyejukkan, mendamaikan. Orang yang bingung, sibuk, pusing pikirannya kemana, baca Al-Quran, ada ketenangan di situ. Apalagi orang yang mampu memahaminya. Nah, ketika sudah mampu memahaminya, disitulah kemudian harus ada ikhtiar bagaimana kita mengamalkan isinya. Jadi yang sudah khatam Al-Quran, tingkatkan dengan berupaya memahami, tapi bukan meninggalkan membacanya. Jadi para sahabat dulu itu diceritakan ada yang khatam Al-Quran 3 hari sekali, bahkan ada yang setiap hari khatam Al-Quran, ada yang seminggu sekali khatam Al-Quran, sampai kemudian kalau Al-Imam Asy-Syafi'i itu memakruhkan apabila dalam 1 bulan kita tidak khatam Al-Quran. Jadi yang melakukan itu bukan berarti mereka itu orang yang tidak memahami, mengkaji maknanya, kedua mengkaji tafsirnya, mempelajari maknanya, tapi tidak meninggalkan aspek tilawahnya, aspek membacanya. Jadi itu tetap dibaca, tetap dilaksanakan, tetap diulang, tetap dilantunkan di mana-mana bacaan-bacaan Al-Quran itu, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di rumah-rumah kita. Jadi hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran, karena ini akan menjadi penerang, akan menjadi lampu di rumah kita, dan nanti sekaligus juga akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Ini keutamaan orang membaca Al-Quran. Nah, yang sudah hatam bagaimana tadi? Ya tetap membacanya, tetapi harus ada peningkatan untuk melakukan kajian-kajian daripada isi Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi harus diupayakan, karena tidak mungkin Al-Quran bisa diamalkan tanpa dipahami maknanya, dan tidak mungkin dipahami maknanya kecuali kita melantunkan dan membaca lafaz-lafaznya, mentadabburinya. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, harus dilaksanakan semuanya. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Mencobalah belajar. Kalau memang belum ada kesempatan yang seperti ini, misalkan belajar mandiri, bagaimana? Minimal membaca dulu. Tetapi kemarin sudah saya berikan batasan, jangan menjadikan kesimpulan dari apa yang kita baca pada persoalan akidah, persoalan hukum yang kita tidak tahu bagaimana maksudnya. Tapi kalau sekedar di situ ada masalah akhlak, masalah muasyarah, kan bisa langsung kita pahami, kita dalami gitu, kandungannya, isinya. Kalau muskil, baru kemudian kita tanya kepada orang-orang yang ahli ilmu yang bisa menggambarkan. Saya kira itu. Silakan pertanyaan berikutnya dari Bapak, dari Ibu. Ya, silakan dari sini dulu, terus kemudian terakhir nanti dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa prioritas ilmu yang belajar ilmu agama, yaitu ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mungkin banyak di antara kita yang dari kalangan umum ya, mempelajari ilmu umum, misalnya kedokteran, teknik, atau mungkin juga ilmu sosial. Jadi saya melihat orang-orang yang dari pesantren misalnya dari pagi sampai malam itu selalu belajar ilmu agama. Saya bayangkan barangkali nanti pembalasannya adalah mendapatkan surga pada level yang sangat tinggi. Sementara orang yang di kalangan umum, karena waktu untuk belajar ilmu agamanya lebih sedikit, jadi pemahaman Islamnya bisa jadi menjadi lebih kurang. Apakah orang-orang yang di latar belakang umum
bisa pula meraih derajat yang tinggi sebagaimana orang-orang yang di latar belakang pesantren atau sekolah-sekolah Islam lainnya. Mungkin Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang perlu saya tegaskan di sini, ilmu itu semuanya ilmu Allah. Kalau Al-Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu itu mengklasifikasinya hanya pada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Memang dari segi klasifikasi itu ada ilmu yang terkait dengan persoalan dunia, ada ilmu yang terkait dengan persoalan akhirat. Klasifikasi. Sekarang kalau di Indonesia itu kan lagi getol-getolnya bagaimana kita lepas dari dikotomi ilmu pengetahuan. Karena mohon maaf, dikotomi ilmu pengetahuan itu termasuk warisan ini, warisannya Belanda ini ketika menjajah Indonesia dulu, melakukan politik adu domba, ya, divide et impera itu. Jadi akhirnya ilmu itu menjadi terpisah. Yang belajar agama di sana, yang belajar umum di sini. Padahal seharusnya tidak ada pemisahan dari ilmu pengetahuan. Semua ilmu itu adalah ilmu dari Allah. Cuma memang klasifikasi itu ada. Ini klasifikasi ilmu agama, klasifikasi ilmu umum. Nah, di sini ada dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang wajib diketahui yang terkait dengan amal yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya. Tadi kriterianya sudah saya sampaikan. Maka na'amaluhu 'alaika fardhan fatulabu 'ilmihi 'alaika fardun. Yang amalnya wajib berarti mencari ilmunya hukumnya wajib. Kalau amalnya tidak wajib, mencari ilmunya tidak wajib. Nah, sekarang ilmu-ilmu teknik kimia macam-macam itu suatu saat kan juga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Di situ masuk pada kategori fardu kifayah karena tidak harus semua orang paham itu, cukup orang per orang. Tapi yang menjadi inti pertanyaan tadi, apakah orang yang menekuni ini bisa memiliki derajat yang sama? Ini tergantung dari endingnya. Karena kalau kita lihat yang dipuji dalam Al-Quran itu tidak sekedar orang yang punya ilmu, tapi al-ulama. Ulama tidak sekedar orang yang punya ilmu. Ulama itu adalah kriterianya orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya ia takut kepada Allah. Jadi ada dua prasyarat. Yang pertama dia harus punya ilmu, yang kedua ilmunya menjadikan ia takut kepada Allah. Orang yang punya ilmu tetapi ilmu yang dimiliki tidak menjadikan takut kepada Allah, itu bukan ulama. Ya, dia mungkin cendekiawan, intelektual, thaqafi dan sebagainya. Perasaan ulama, orang punya ilmu dengan ilmunya takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu merasa takut kepada Allah, ya apalagi tidak masuk kriteria ulama. Karena orang yang tidak punya ilmu walaupun merasa takut kepada Allah belum tentu takutnya itu benar. Ya, sebelum saya jawab pertanyaan tadi ada ilustrasi itu dalam sebuah hadis bahwa naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, itu ada sebab urutnya. Ada setan. Jadi bagi setan, orang alim yang sedang tidur itu lebih berat, lebih ditakuti bagi setan daripada orang bodoh yang beribadah. Ini ada orang bodoh sedang beribadah, mau digoda oleh setan, tapi setan takut karena di situ ada orang alim yang sedang tidur. Nah, kenapa? Sekarang kalau orang bodoh ini digoda sekali aja udah ikut amblas. Tapi kalau saya tidak hati-hati, nanti orang alim itu yang tidur itu bangun, dia membenarkan ibadahnya orang yang bodoh. Akhirnya yang bodoh menjadi ngerti, tambah susah juga ini yang mau digoda berikutnya. Jadi nanya, setan itu lebih takut sama orang alim yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang ibadah. Kenapa? Tidurnya orang alim bisa berniat, bisa menjadi ibadah. Tidurnya, oh biar nanti haji, biar nanti bisa kerja, biar nanti bisa istirahat, biar tidurnya menjadi ibadah. Tapi walaupun tidur ibadah, jangan tidur terus gitu ya. Walaupun tidur ibadah, ngaji tidur. Karena tidurnya ibadah, jadi ngaji sambil tidur. Jadi, nah, sementara yang orang bodoh itu beramal, itu belum tentu benar. Nah, tentang proses ulama tadi, ini ada beberapa ulama-ulama kontemporer ya, seperti Rashid Ridha, itu membagi orang proses menuju ulama itu ada dua. Yang pertama ya'riful muqawwin qabla al-muqawwanat, yang kedua ya'riful muqawwalat awil aqwan qabla al-muqawwin. Jadi proses menuju ulama yang pertama adalah mengenal Allah sebelum mengenal ciptaannya. Memahami Allah sebelum memahami ciptaannya. Ini yang terjadi di pesantren-pesantren melalui proses kajian teologis secara doktrinal. Jadi orang-orang di pesantren yang sampean sebutkan tadi itu proses menemukan Tuhan itu diperkenalkan Tuhan dulu sebelum memahami ciptaannya.
Artinya proses keimanan dulu yang ditumbuhkan, keyakinan dulu bahwa Allah pasti begini, pasti begini, pasti begini. Diperkenalkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil misalkan. Diperkenalkan dulu sampai kemudian dia punya kesimpulan kalau Allah pasti begini, pasti begini, pasti begini. Keimanannya matang dulu, mantap dulu sebelum dia melakukan penelitian lapang. Tetapi ada proses menuju ulama. Itu adalah ya'riful aqwal awil muqawwala qabla mukawwin. Dia kenal dulu pada ciptaan Allah, baru kemudian menemukan Allah. Ini juga bisa jadi ulama. Makanya Rasul Ridho itu mengatakan bahwa ulama ini tidak harus ahli agama untuk menjadi ulama itu. Orang yang ahli teknik, yang dengan keahliannya bisa takut kepada Allah, itu juga ulama. Bahkan itu menyebutkan dalam contoh ekstrimnya itu, Saharatu Firaun yang kemudian beriman dengan ahli sihirnya, itu menjadi ulama karena ahli sihir itu. Jadi orang yang paham ahli sihir karena pemahamannya kemudian takut kepada Allah, mampu membedakannya dengan mukjizat, itu juga bisa proses menjadi ulama. Jadi apapun pengetahuan yang ia miliki, kalau kemudian sampai pada titik puncak dengan ilmunya ia takut kepada Allah, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, menjadikan dirinya pasrah total kepada Allah, itu juga proses menuju ulama. Satu contoh yang kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian melakukan bedah anatomi tubuh manusia. Udah tahu, dia paham ini kalau jantung kena masalah gini cara mengobatinya. Kalau ini kena masalah begini. Kalau di sini nanti patah, nanti gini nyambungnya. Kan udah ketemu semua itu dari disiplin ilmu kedokteran. Ternyata ada satu titik dirinya mentok ketika sudah berbicara tentang roh. Berbicara tentang roh. Dan mentok di situ ketika sudah berbicara roh manusia, ternyata tidak mampu dia berpikir. Kalau ini patah, ini nyambungnya. Kalau ini kena masalah, kalau usus kempes bagaimana caranya? Kalau ini putus bagaimana caranya? Kan masih ketemu semua di kedokteran. Tapi kalau nyawanya diambil, sudah tidak bisa dokter untuk mengembalikan. Udah tidak mampu. Ternyata sampai pada kesimpulan yang mau tidak mau dia harus bertauhid, dia harus beriman kepada Allah. Orang yang ateis misalkan, tidak percaya akan akhirat, tidak percaya akan Allah misalkan, yang sekarang sedang berkembang di daerah-daerah barat juga banyak apa yang disebut dengan the death of God theology, teologi kematian Tuhan. Itu mulai berkembang di negara-negara sekuler ya. Kenapa? Karena ketika dia punya masalah, dia menghadapi persoalan, dia berteriak, mana Tuhan? Tidak selesai masalahnya. Dia anggap berarti Tuhan sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah tidak pernah membantu manusia. Manusia menyelesaikan problem dengan kemampuan, dengan akal, dengan ilmu dan sebagainya. Tapi pada akhirnya orang yang menekuni itu harus sampai pada kesimpulan. Di mana? Tidak mampu lagi akal manusia, kecuali dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu yang dimiliki itu mengantarkannya dia menjadi orang yang bertauhid, menjadi takut kepada Allah dengan ilmunya, itu juga ulama. Prosesnya adalah ya'riful aqwal qabla al-muqawwin. Kenal kepada ciptaannya dulu melalui kajian-kajian lapang sebelum mengenal Allah. Jadi kalau yang satu itu prosesnya ya'riful muqawwin qabla al-muqawwana, mengenal Allah dulu melalui kajian doktrin teologis, baru kemudian melakukan penelitian lapang kalau itu ada waktu dan punya disiplin ilmunya. Yang kedua, ini orang-orang pesantren tadi yang disampaikan. Yang kedua, proses menuju ulama itu bisa dilalui juga dari laboratorium, dari kajian-kajian lapangan, tetapi dari hasil kajiannya itu mengantarkan ia untuk bertauhid. Dia meneliti ciptaan Allah dalam bahasa Al-Quran itu, ketika dia meneliti nyamuk, ketika dia meneliti apapun yang kadang-kadang dianggap sepele oleh orang lain, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ternyata semuanya ada perlunya. Kenapa Allah menciptakan nyamuk yang dimusuhi manusia? Ternyata ada perlunya. Dengan banyaknya nyamuk, akhirnya orang berpikir bagaimana mengusir nyamuk. Dibangunlah pabrik obat nyamuk. Ketika dibangun pabrik obat nyamuk, di situ bisa menyerap tenaga kerja. Akhirnya bisa menjadi sarana untuk perputaran ekonomi misalnya. Dari nyamuk misalnya, dari penyakit. Jadi semuanya ada hikmahnya. Coba bayangkan kalau nggak ada nyamuk, kan tutup pabrik obat nyamuk. Kalau begitu berapa tenaga kerja yang harus pukul gara-gara itu? Seumpama. Nah ini kan orang yang sampai pada kesimpulan akhir, pada akhirnya bertauhid kepada Allah, itu juga bisa disebut ulama. Makanya
Bisakah orang-orang yang ada di sekolah-sekolah umum, yang di teknik, di kedokteran macam-macam akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan ilmunya? Kalau ilmunya mengantarkan dia, satu, bertauhid kepada Allah, dua, ilmunya dimanfaatkan untuk kemanfaatan manusia, dan dia mampu beramal soleh sesuai dengan koridor keilmuannya, maka dia juga akan mencapai tingkat yang tinggi sama dengan orang yang dari pesantren. Kalau yang sini mengenal Allah sebelum mengenal ciptaannya, yang dari sini kenal dulu ke ciptaannya, baru kemudian bertumpu pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ilmu. Jadi tidak dibedakan sebetulnya makomnya itu. Walaupun mungkin nanti ada klasifikasi, ada ilmu syariah, ada ilmu yang bukan syariah, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Itu hanya klasifikasi. Tapi Islam sekali lagi tidak memberikan keberpihakan, tetapi keseimbangan. Semuanya harus dicari. Cuma yang sekarang terjadi justru tidak berimbang. Tidak berimbang. Kalau berimbang nggak ada masalah. Orang yang hanya mampu dalam kajian keagamaan tetapi buta di sini, ini juga bukan orang yang bagus begitu. Tapi sekarang sebaliknya, yang paling banyak orang yang kedung menekuni ilmu-ilmu duniawiyah itu sama sekali tidak mau bersentuhan dengan ilmu agama. Padahal masih banyak persoalan-persoalan yang harus dia kuasai. Kenapa tidak diluangkan waktu untuk mempelajarinya? Padahal juga tidak mengganggu terhadap aktivitasnya ini. Saya kira ini sudah masuk pada waktunya Isya. Untuk pertanyaan Umi bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.